Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Naufal Fadilah dengan nomor induk 240160121092 dari Universitas 11 April, Fakultas Teknologi Informasi, prodi atau jurusan Informatika, semester 4 kelas B. Baik, di sini Nova sudah ada di rekam layar pada laptop Nova. Di sini sebelumnya tugas yang Nova kerjakan adalah ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer, dan di sini kita langsung ke intinya. Baik, di sini UAS yang saya bilang tadi yaitu semester ganjil 2025-2026 dengan mata kuliah jaringan komputer 3 SKS jurusan Informatika I 4B dengan dosen. Untuk dosen pengampu Bapak Yayan Cahyan Eskom Mkom dengan sifatnya proyek individual dengan tanggal akhir untuk pengumpulan 8 Juli 2026. Di sini saya take record pada tanggal 6 bulan 7 2026. Baik, di sini ada hal penting yaitu setiap mahasiswa diwajibkan untuk merancang, membangun dan mensimulasikan sebuah studi kasus. Bebas temanya apa aja, bebas menggunakan temanya, tapi menggunakan aplikasi Scopia Tracer. Scopia Tracer adalah aplikasi software untuk mata kuliah jaringan komputer yang bisa digunakan untuk simulasi gratis juga di komputer atau di PC. Di sini ada langsung pembahasan utama, ada konfigurasi teknis. Para proyek ini diwajibkan menggunakan karakteristik NIM dan nama masing-masing yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, di sini untuk saat bertugas saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan untuk ketentuan teknis dari 8 ini dan dari ketentuan B ini. Baik, mungkin ketentuan A aja ya sih, untuk B itu lebih ke laporan sebetulnya. Nah, ini karena Bapak akan close dulu. Sini ya Novel kebetulan sudah ada screenshotannya, jadi mengerjakannya per nomor saja. Baik, di sini ada minimal 4 gedung, masing-masing menggunakan wajib subnet IP yang berbeda. Nah, di sini Novel sudah ada gedung A, gedung 1, gedung B 2, dan gedung C 3 dan gedung D 4. Nah, di sini subnet untuk gedung A dan B menggunakan /26, dan untuk gedung B sama dengan gedung A, tapi untuk gedung C dan D itu dia menggunakan /27. Nah, di sini kita langsung ke nomor 2, minimal 100 perangkat. Nah, di sini Novel mencatatkannya 100 perangkat PC, namun di sini Novel menggunakan 4 switch dan 4 router, 1 server pusat dan 1 proxy server. Nah, Novel jelaskan sedikit aja, berjalan aja. Novel menggunakan 1 switch itu ada 1 router itu 2 switch 1 dan switch 2. Switch 1 itu bisa dibilang memegang 12 PC, dan switch kedua itu memegang 13 PC gitu. Kenapa saya milih router 2911 itu lebih fleksibel aja sih sebetulnya. Cuma untuk pemilihan switch ini dengan tipe 296024TT ini, per switch itu sebetulnya untuk switch tipe yang tadi 296024TT itu dia tuh cuma bisa nampung 24 PC. Cuma sebetulnya bisa juga lebih dari itu. Cuma Nova kurang tahu cara pengajian seperti apa. Karena Nova tuhnya yang ini, ya udah yang ini aja gitu. Nah, jadi Nova pakai 2 switch deh. Jadi bisa nampung sekitar 25 PC gitu. Baik, untuk gedung yang lain sama, gak jauh beda. Gedung 2, 3, 4 atau gedung BCD sama aja, gak jauh beda dengan gedung A. 100 PC per routernya 2 switch juga gitu. Baik, nah sini kita langsung ke nomor 3 aja. Nah, sini minimal 4 router saling terhubung, bebas statis satu dinamis. Nah, di sini Novel sebelum membuktikannya, gimana cara ngebuktinya bahwa itu adalah router itu benar-benar terhubung. Langsung aja kita cek routernya. Di sini Novel udah ngekode, bukan ngekode sih tepatnya, mungkin ngecek aja ya sebetulnya. Nah, sini saat Novel cek di show running config yang ini, langsung di sini ada keluar GB Ethernet 00, 01, 02 juga, dan ada router RIP-nya. Dan Novel pakai cara router RIP versi 2 ya kebetulan untuk ini. Dan untuk cara yang pertama itu pakai metode PLSM kalau tidak salah. Nah, langsung aja di sini saat Novel ingin cek terhubung apa enggaknya, itu cek aja pada show if root, tapi
route ya, dengan posisi router hashtag, langsung ketik show if route-nya, terbukti terhubungnya adalah ini nih, slash yang apa tadi guys gua itu dia tuh terhubung ke gedung 2, ini gedung 3, dan ini gedung 4 gitu. Nah, itu terbukti bahwa gedung ini tuh terhubung, dan sama halnya dengan yang ini. Nah nih, nah ini di gedung 2 ya. Nah ini gedung 1 nih yang tadi kita cek tadi tuh terhubung tuh via ini tuh. Terus gedung 3, ini gedung 3, ini gedung 4 tuh ada terhubung juga, dan yang lainnya juga sama terhubung tuh, terhubung. Nah ya, nah ini 1 2 nih 2, ini 3, ini 1 2, ini 4 ya. Untuk 4 juga sama, gak jauh beda karena sering terhubung, jadi ada koneksi pasti ya. Kenapa? Karena ada di sini juga gitu. Baik, langsung ke materi yang keempat ya. IP jaringan unik berbasis NPM, karena name saya 92, jadi 192.168x/0. ngeceknya di mana? Router lagi teman-teman. Tadi router yang tadi sebetulnya ada di show running config kalau tidak salah tadi yang atas. Nah ini nih tuh networknya 192.168.92.0, itu router readnya. Saya novel pakai read yang versi 2, dan itu kepake di sini gitu. Untuk yang nomor 4 ya, ya betul, nomor 4, mantap ya. Nah di sini langsung aja ke bagian 5, yaitu pada web server. Nah pada web server ini nomor 5 ini ada terbagi lagi, ada web server, proxy, sama gateway. Nah untuk web server itu dia harus bisa ngecek domain websitenya Novel. Nah untuk proxy itu harus ngeblokir situs apa sih yang pengen diblokir gitu. Untuk gateway ini ngeceknya itu di PC per gedung, dan itu kenapa harus pilih nomor itu juga. Nah, baik, nanti Novel jelaskan per berjalan aja. Dan ini tapi sebelum itu Novel mau ngeping dulu atau uji koneksi pada ping di web server apa di PC kalau tidak salah, di command prompt. Oke, di sini Novel mau ngeping dulu, ngecek terhubung apa enggak sih si gedung 1 ke gedung 2, 3, 4 gitu kan. Novel langsung coba nih sekarang. Baik, kita langsung ke gedung paling jauh nih, gedung sini nih, itu gedung 4. Nah sini Novel cek dulu ke PC yang ini nih. Baik, ini kita kelihatan bahwa 92.3 ya. Nah, berarti sini Novel mau memanggil si PC itu di sini. Kita langsung ke command prompt, langsung situ. Ya, ada bekasnya itu di atas 92.2. 92.2 itu gedung yang pertama, tapi Novel pengen yang nomor 3-nya. Kita klik aja ping 192.168.92.3. Nah, kalau jawabannya reply from itu berhasil teman-teman, berhasil langsung tuh reply from 2 3. Nah kalau 25% loss itu wajar sebetulnya. Kenapa? Karena satunya itu kadang sok dikorbanin gitu, sok dikorbanin sebagai berjalannya suatu program biasanya. Tapi itu 25% normal kok, tapi tidak error, tidak sebetulnya. Kenapa? Karena ARP apa gimana ya, satu Novel ARP deh, jadi harus ngorbanin diri yang tumbal gitu buat programnya gitu, satu gitu. Tapi itu normal kok, tidak apa-apa sebetulnya. Itu satu loss kan, yalah itu normal, tidak apa-apa. Di sini Novel mau iseng manggil yang ada di gedung 3 nih. Nah di gedung 3 ini kan mana sih keluar. Nah 154, baik ini 154 ya. Sini kita ping 154 ya. Oke, tuh 54. Nah terhubung, ada nih keluar nih tuh 3 lagi, 1 loss. Oke, karena itu sebagai bukti, mungkin langsung ngecek aja nanti Novel di secara langsung dengan dosennya bahwa ini terhubung. Karena ini video cuma dibatasi sekitar ya 10-15 menit wajib facecam, jadi langsung aja gak apa-apa. Nah karena sudah ping juga, Novel langsung ke web server, langsung cek web Novel apakah bisa diakses apa tidak. Nobanya di PC yang paling jauh juga, Novel langsung ganti PC juga, langsung ke desktop, langsung
Nah nih apa, oke langsung ketik www.novel.com. Nah ini itu aturan bahwa www.namadepan.com, dia harus nama depan dong karena nama novel ya udah novel gitu ya. Langsung doa aja, nanti keluar. Agak lama ya sebetulnya, kadang enggak sih, biasanya langsung. Nah ini keluar nih tuh. Nah ini udah bisa nih. Nah sekarang novel mau cek di yang blognya itu ada atas. Oke, nah akses ditolak. Kenapa akses ditolak? Karena tidak bisa diakses. Nah ini tuh kalau dilihat dari referensi mungkin kayak website pemerintah ngeblok sesuatu yang tidak bermanfaat di suatu negara, dia itu diblokir biasanya sama oleh pemerintah itu sendiri gitu. Contohnya apa ya, mungkin judul ya, biasanya warningnya tuh merah, biasanya warningnya merah gitu. Karena ini simulasi aja ya udah, hasilnya cuma seperti ini sebetulnya. Oke baik, ini novel udah ngecek di www.facebook.com, aksesnya ditolak bahwa ini tidak bisa diakses. Nah ini pada gedung 6 PC 64 di gedung 3 kalau nggak salah. Nah kita nyoba nge-lag nah ini langsung nyoba di PC yang lain, PC 30 desktop. Nah langsung nih kita cek di web kita ya, coba jika novel.com. Nah ada keluar nih, langsung cari lagi, langsung TikTok karena akses tolak, mantap ya. Nah ini udah nih, karena memang udah langsung ke bagian apa lagi ya, proxy tadi udah. Bagian proxy tadi tuh sekaligus ke bagian proxy server situs tertentu ya. Nah langsung ngecek gateway. Untuk gateway itu sebetulnya agak ribet ya, karena emang dia tuh di sini juga ada sebetulnya. Kalian cek aja saat ini gedung pertama, kalian ke config if configuration. Nah, langsung ke gedung 2 desktop if configuration, ke gedung 3 gedung 4. Ini aku mencetnya random ya untuk PC-PC-nya. Nah di sini kita cek aja. Nah, ini gedung pertama, dia di DPL gateway ini ada nama DPL gateway 192.168.92.1. Ini gedung pertama. Untuk gedung yang kedua dia pakai yang 65, gedung ketiga pakai 129, dan gedung yang keempat berapa nih, 161. Nah ini bukti bahwa gateway-nya tuh berbeda dan menarik, dan ini menyesuaikan dengan semua PC, semua router, dan semua switch, termasuk pusat dan proxy server sebetulnya itu. Nah karena dosen itu meminta apa, karena dosen yang itu kan dosen kita meminta file simulasinya tuh, ini hasilnya bakal .pkt atau packet tracer itu sendiri hasilnya. Dan untuk total video presentasi ini novel itu 10 hingga 15 menit sesuai dengan wajib PSKM sekarang ini, dan sekaligus menjelaskan konsep tadi. Meskipun konsepnya tadi kurang baik, tapi novel akan jabarkan di sini secara langsung. Untuk gedung itu masing-masing menggunakan 4 gedung yang dilihat tadi, singkatnya saja baik relatif ya. Terus untuk mohon maaf jika bisa dibilang banyak kekurangan serta banyak yang dilebihkan. Bapak izin pamit karena sudah malam juga. Sesuai dengan tugas, ping, web server, proxy pada uji koneksi, dan konsep serta demo simulasi sudah Novel jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan serta banyak yang dilebih-lebihkan. Novel izin pamit. Record, take out. Bye-bye.